Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Setiawan, NPM 24171504 dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Budi Utama. Saya ingin menjelaskan tentang analisis energi siklus. Outline pembahasan. 1. Pengertian dan konsep dasar siklus termodinamika dan transformasi energi dalam sistem tertutup. Siklus mesin panas. Prinsip konversi energi panas menjadi kerja mekanik. 3. Siklus daya. Karakteristik dan aplikasi pembangkit tenaga uap. 4. Siklus pendinginan dan pompa panas. Fungsi pemindahan panas dan efisiensi sistem. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup, ringkasan, insight, dan aplikasi praktis. Analisis energi siklus. Konsep dasar. Definisi siklus termodinamika. Siklus termodinamika adalah serangkaian proses termodinamika yang mengembalikan sistem ke kondisi awal yang sama. Sistem mengalami perubahan keadaan melalui serangkaian proses seperti kompresi, pemanasan, ekspansi, dan pendingin, namun pada akhirnya kembali ke kondisi semula. Fokus analisis energi siklus adalah pada transformasi energi dan efisiensi penggunaan energi dalam sistem. Penting untuk mengidentifikasi sumber kehilangan energi dan potensi perbaikan agar dapat mengoptimalkan performa sistem secara keseluruhan. Nah, di dalam tabel ini ada diagram P min P menunjukkan proses siklus pada grafik tekanan atau volume. Siklus mesin panas. Mesin panas adalah sistem yang mengubah energi panas dari sumber bersuhu tinggi menjadi kerja mekanik yang berguna. Prinsip dasar mesin panas mengikuti hukum termodinamika pertama dan kedua, di mana tidak semua panas dapat diubah menjadi kerja. Yang pertama, siklus Carnot. Siklus paling efisien dengan 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Kedua, siklus Otto. Siklus pembakaran volume konstan pada mesin bensin. Ini yang sering kita pakai. Siklus diesel, pembakaran tekanan konstan dengan efisiensi lebih tinggi. Siklus Brayton, siklus tekanan konstan untuk turbin gas. Nah, contoh siklus mesin panas, Otto dan diesel. Siklus Otto adalah proses pembakaran yang terjadi pada volume konstan. Umum digunakan pada mesin bensin, terdiri dari 4 proses: kompresi, adiabatik, pemanasan volume konstan, ekspansi adiabatik, dan pendinginan volume konstan. Efisiensi termal siklus Otto bergantung pada rasio kompresi mesin. Dan di bawah sini ada rumusnya. N Otto sama dengan 1 min 1 dibagi R Y min 1. Siklus diesel menggunakan pembakaran pada tekanan konstan menghasilkan efisiensi lebih tinggi dibanding Otto. Proses ekspansi lebih panjang memungkinkan pemanfaatan energi panas yang lebih optimal. Siklus ini diterapkan pada mesin diesel dengan karakteristik tekanan dan temperatur berbeda. Dan di bawah sini juga ada rumusnya juga. N diesel sama dengan 1 min 1 dibagi R Y min 1 dibagi R Y C min 1 dibagi lagi Y dalam kurung R C min 1 tutup kurung. Siklus daya adalah siklus termodinamika yang menghasilkan kerja bersih positif dari energi panas yang disuplai ke sistem. Aplikasi utamanya adalah pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), di mana air dipanaskan menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Karakteristik siklus Rankine. Sini ada prosesnya. Yang pertama, proses pemanasan pada tekanan konstan mengubah air menjadi uap berkualitas tinggi. Ekspansi adiabatik melalui turbin menghasilkan kerja mekanik yang diubah menjadi listrik. Kondensasi, tekanan konstan mengembalikan uap menjadi air cair. Kompresi pompa mengembalikan tekanan air untuk siklus berikutnya. Yang terakhir nih, efisiensi dipengaruhi suhu sumber panas dan suhu pembuangan.
Siklus pendinginan dan pompa panas. Siklus pendinginan. Penjelasan di bawah. Siklus pendinginan memindahkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan memasukkan kerja mekanik ke sistem. Prinsip ini berlawanan dengan aliran panas alami dan memerlukan energi tambahan. Untuk beroperasi, aplikasi umum meliputi lemari es, AC, dan sistem pendingin industri yang sering kita temuin. Pompa panas. Pompa panas bekerja dengan prinsip yang sama namun dioptimalkan untuk memindahkan panas ke ruang yang lebih hangat untuk tujuan pemanasan. Sangat efisien untuk pemanasan ruangan pada iklim sedang karena memanfaatkan panas dari lingkungan. Koefisien performa adalah ukuran efisiensi sistem pendinginan. Didefinisikan sebagai rasio panas yang dipindahkan terhadap kerja yang diinput. Contoh aplikasi pendingin dan pompa panas. Refrigerasi rumah tangga. Sistem pendinginan standar menggunakan refrigeran untuk menjaga suhu interior tetap rendah dengan mengeluarkan panas ke lingkungan sekitar. Yang kedua, sistem pendingin udara. AC bekerja dengan siklus pendingin udara, pendinginan vapor, compression untuk mengatur suhu dan kelembapan udara dalam ruangan secara optimal. Yang ketiga, pompa panas untuk pemanasan. Pompa panas modern dapat memberikan pemanasan efisien dengan memanfaatkan panas residual dari lingkungan eksternal. Komponen utama sistem. Yang pertama, kompresi meningkatkan tekanan dan temperatur refrigeran. Yang kedua, kondensor membuang panas refrigeran ke ruang lingkungan. Ketiga, evaporator menyerap panas dari ruang yang didinginkan. Yang terakhir, katup ekspansi mengatur aliran dan tekanan refrigeran. Nah, di sini ada ringkasan dan insight penting prinsip-prinsip fundamental. Efisiensi siklus mesin panas dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Tidak ada mesin panas yang dapat beroperasi dengan efisiensi 100%. Bahkan siklus Carnot yang ideal pun memiliki efisiensi kurang dari 100% karena perbedaan suhu reservoir. Saling melengkapi antara siklus daya dan siklus pendinginan dalam aplikasi energi modern. Siklus daya menghasilkan kerja dari panas, sementara siklus pendinginan menggunakan kerja untuk memindahkan panas sesuai kebutuhan. Optimasi dan aplikasi. Analisis siklus membantu mengidentifikasi inefisiensi dan titik-titik perbaikan dalam sistem energi untuk meningkatkan performa keseluruhan. Pengurangan pemborosan. Dengan pemahaman mendalam tentang siklus, dapat dirancang sistem yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan untuk masa depan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah bentuknya. Hukum kekekalan energi, hukum satu termodinamika. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang analisis energi siklus dan aplikasinya dalam dunia industri modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.